Halo semuanya, kami dari kelompok Warkop Citra Rasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Anggaran Modal dan Kelayakan Investasi UMKM pada Warkop Citra Rasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Najla Pepianisa Gepira Sanjaya dengan NIM 105012300336. Saya Madelinewati Lemure dengan NIM 105012300368. Saya Nadia Fahan dengan NIM 105012300181. Saya Karina Siombing dengan NIM 105012300171. Oke, langsung saja ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Baik, pertama izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian kami. UMKM, khususnya di sektor kuliner, memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di kawasan kampus. Mengapa di kawasan kampus? Karena ada 3 faktor utama. Pertama, mobilitas mahasiswa yang tinggi, kedua, kebutuhan konsumsi harian yang konsisten, dan ketiga, intensitas kegiatan akademik yang membuat mahasiswa memerlukan tempat untuk berkumpul dan berdiskusi. Objek penelitian kami adalah Warkop Citra Rasa yang berlokasi di Sukapura. Usaha ini baru berdiri pada Januari 2025, jadi masih sangat baru, namun telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Warkop ini memiliki beberapa keunggulan. Lokasinya strategis di kawasan padat mahasiswa, menawarkan harga terjangkau, menu yang sesuai selera mahasiswa, dan suasana yang nyaman untuk santai belajar kelompok maupun diskusi. Meskipun masih baru, Warkop Citra Rasa sudah menunjukkan performa yang baik dengan pelayanan yang lancar, jumlah pelanggan yang stabil, dan pendapatan harian yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki fondasi bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, analisis kelayakan investasi menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah pengembangan usaha ini layak direalisasikan. Kami menggunakan metode capital budgeting dengan berbagai indikator seperti payback period, NPV, PI, dan IRR untuk mengevaluasi kelayakan investasi ini secara komprehensif. Kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi merupakan seluruh alokasi dana yang diperlukan untuk mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan usaha dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemilik Warkop Citra Rasa pada tanggal 13 November 2025, kebutuhan investasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama yaitu investasi awal perabot dan peralatan 56 juta rupiah, meja kursi 36.500.000, etalase 3.300.000, peralatan masak 5.500.000, penyajian 4.400.000, rak dan lemari 6.050.000, kebersihan 2.200.000, dekorasi dan signe 5.800.000. Biaya operasional bulanannya yaitu totalnya 8.515 per bulan dan untuk per tahun 1,2. Bahan bakunya 5 juta, transportasinya 490, utilitas dan lingkungannya 525, cicilan dan pinjamannya 2.500. Rencana investasi masa depan cabang Sukabirus yaitu 75 juta berupa perabotan 40 juta, modal kerja 20 juta, dan renovasi 15 juta. Investasi properti rumah pribadi yaitu biaya tetap tahunan sewa tempat usaha 13 juta per tahun. Luas 60 meter persegi dekat kampus, parkiran tersedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang sangat krusial dalam analisis investasi, yaitu penyusunan dan perhitungan arus kas atau cash flow. Arus kas ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan investasi karena menunjukkan kemampuan usaha dalam menghasilkan dan mengelola uang tunai. Pertama, mari kita lihat arus kas bulanan. Dari sisi cash inflow atau pemasukan, Warkop Citra Rasa mampu menghasilkan pendapatan kotor bulanan sebesar 45 juta ribu rupiah. Angka ini diperoleh dari penjualan harian yang konsisten. Dari sisi cash outflow atau pengeluaran, terdapat beberapa komponen biaya. Biaya operasional seperti bahan baku dan persediaan 5 juta ribu rupiah untuk kopi, teh, mie instan, dan kebutuhan operasional lainnya. Biaya transportasi Rp490.000 untuk mobilitas dan belanja bahan baku. Biaya keamanan dan kebersihan senilai Rp525.000. Sewa tempat Rp1.083.333 per bulan yang dihitung dari sewa tahunan Rp13 juta. Cicilan pinjaman 2,5 juta per bulan dari pinjaman modal keluarga sebesar Rp60 juta yang dicicil selama 24 bulan. Total pengeluaran bulanan mencapai Rp9.598.333.
Jika kita kurangkan pendapatan Rp45 juta dengan pengeluaran Rp9.598.333, maka arus kas bersih bulanan adalah Rp35.401.667. Angka ini sangat positif dan menunjukkan bahwa usaha mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional, melunasi kewajiban, dan masih menyisakan dana untuk pengembangan usaha. Kedua, arus kas tahunan. Jika kita proyeksikan dalam 1 tahun, pendapatan kotor tahunan mencapai Rp540 juta. Total pengeluaran tahunan mencapai Rp115.180.000 yang terdiri dari bahan baku Rp60 juta, transportasi Rp5.880.000, keamanan dan kebersihan Rp6.300.000, sewa tempat Rp13 juta, cicilan pinjaman Rp30 juta, sehingga arus kas bersih tahunan yang dihasilkan adalah Rp424.820.000. Ini adalah angka yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki surplus kas yang besar untuk ekspansi, investasi kembali, atau membangun cadangan dana. Kondisi cash flow yang sangat positif ini menjadi indikator kuat bahwa Warkop Citra Rasa memiliki keberlanjutan usaha yang baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan hasil perhitungan serta pembahasan mengenai kelayakan investasi yang dilakukan. Investasi awal yang dikeluarkan berjumlah 116 juta. Berdasarkan proyeksi arus kas, proyek ini menghasilkan pemasukan tahunan sebesar 424.840.000. Arus kas tersebut membuat posisi investasi yang awalnya negatif langsung berubah menjadi positif pada tahun pertama, dengan akumulasi arus kas sebesar 308.840.000. Perubahan cepat dari nilai negatif ke nilai positif ini menghasilkan payback period sebesar 0,27 tahun atau kurang dari 4 bulan. Waktu pengembalian yang sangat singkat ini mengindikasikan bahwa nilai resiko kerugian relatif rendah karena modal dapat kembali sebelum proyek memasuki siklus operasional berikutnya. Selanjutnya, perhitungan nilai kini arus kas menunjukkan bahwa accumulated present value mencapai 488.170.242. Ketika nilai kini manfaat dikurangi dengan biaya investasi, diperoleh net present value atau NPV sebesar 372.170.242. NPV yang sangat positif ini menegaskan bahwa proyek tidak hanya mampu menutup biaya investasi, tetapi juga menghasilkan surplus nilai yang signifikan bagi investor. Dari sisi efisiensi, Profitability Index atau PI menunjukkan nilai 4,21 yang artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan mampu menghasilkan manfaat setara dengan Rp4,21 dalam bentuk nilai kini. Rasio yang tinggi ini menggambarkan efisiensi finansial yang kuat serta menunjukkan bahwa proyek mampu menciptakan nilai tambah yang lebih dari 4 kali lipat biaya awal. Indikator berikutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR yang mencapai 366%. Nilai ini berada jauh di atas tingkat pengembalian minimum yang digunakan sebagai acuan, yaitu sekitar 82,76%. Meskipun angka IRR yang sangat tinggi perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan estimasi yang terlalu optimistis, nilai tersebut tetap menunjukkan potensi keuntungan yang sangat besar selama realisasi arus kas sesuai dengan proyeksi yang dibuat. Secara keseluruhan, kombinasi payback period yang sangat cepat, NPV yang besar, PI yang tinggi, serta IRR yang jauh melampaui standar kelayakan investasi memberikan gambaran yang konsisten bahwa proyek ini sangat layak secara finansial. Proyek ini tidak hanya mampu mengembalikan modal dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang yang signifikan bagi investor. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kelayakan investasi, Warkop Citra Rasa terbukti sangat layak untuk dijalankan. Usaha ini memiliki biaya operasional yang efisien dan arus kas yang kuat, dengan laba pendapatan dan laba bersih bulanan yang stabil. Seluruh indikator capital budgeting juga menunjukkan hasil yang sangat positif, seperti payback periode hanya 0,27 per tahun, NPV sebesar 372 juta, PI 4,21, dan IRR yang mencapai 366%, yang mencerminkan potensi keuntungan yang besar dengan risiko rendah, dengan kondisi finansial yang kokoh dan peluang ekspansi yang terbuka lebar. Investasi pada Warkop Citra Rasa sangat direkomendasikan untuk direalisasikan. Baik, untuk saran dari kelompok kami untuk Warkop Citra Rasa ialah pemilik Warkop Citra Rasa disarankan untuk rutin memonitor pendapatan dan biaya agar tetap sesuai dengan kondisi nyata. Analisis sensitivitas juga perlu dilakukan untuk memastikan usaha tetap kuat jika terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan biaya. Sebagian surplus
kas sebaiknya dialokasikan untuk dana cadangan dan perawatan peralatan. Rencana ekspansi ke Sukabirus perlu didukung studi kelayakan khusus, agar keputusan lebih tepat, inovasi menu dan pelayanan, dan juga pemasaran digital penting untuk menjaga minat dan loyalitas pelanggan. Selain itu, pemilik usaha dapat mulai mempertimbangkan sumber pendanaan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan arus kas dalam memenuhi kewajiban finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis anggaran modal dan kelayakan investasi pada UMKM Warkop Citra Rasa. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha ini dinilai sangat layak untuk dikembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.